Pajak itu kewajiban kepada negara, zakat itu kewajiban kepada agama. Kalau ada rakyat Indonesia tidak mau bayar pajak, masuk penjara. Kalau ada di antara umat Islam yang tidak mau bayar zakat, masuknya kemana? Masuknya kemana, Bu? Masuknya ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Rukun Keluarga Dompu, Bapak Haji Saiful Insan, Bapak Kemenak Kota Mataram, Ibu Gita, Ketua Majelis As-Sakinah Dompu, yang semakin kelihatan awet muda. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, supaya beliau juga selalu terus bersama kita. Para sesepuh, para pelingsir, ibu-ibu, tokoh Dompu yang ada di Kota Mataram, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Singkatnya, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang ini, alhamdulillah, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita kelak mudah-mudahan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, bahkan satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekelas malaikat Jibril pun tidak pernah mendapatkan kemuliaan ini. Sekelas malaikat Jibril yang disebut sebagai Aminul Wahyi, sebagai tangan kanannya Allah menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada para nabi-nabi, tidak pernah bertemu dengan Allah di simbol istana negara Allah di Sidratul Muntaha, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna dari salawat terahim yang selalu diputar biasanya 5 menit menjelang azan. Bahkan di RRI Mataram, sebelum kita mendengar azan berkumandang, di waktu subuh ketika hendak azan berkumandang dari Islamic Center Hubbul Watan ini, itu wajib diputar salawat terahim ini. Di antara bunyi dari salawat itu, jamaah rahimakumullah,
Ya man asra bikal muhaiminu laylan nil tamanil tawal anamu niyam. Ya man asra bikal muhaiminu layla, wahai Nabi yang diperjalankan oleh Tuhannya di suatu malam, nilta manilta, engkau telah mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa. Wal anamu niyam, engkau dapatkan kehormatan itu di saat semua mata sedang terpejam. Wa ilal muntaha rufi takrima wa sami'tan nida alaika salam. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman, ke sidratul muntaha engkau diangkat oleh Tuhan kariman, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk kemuliaan. Wa sami'tan nida alaikas salam, di sana di sidratul muntaha Allah menyambutmu dengan salam penuh penghormatan. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Wa taqaddamta lis-salah, engkau dipersilahkan maju ke hadapan. Fa shalla kullu man fis sama, dan seluruh penduduk langit bermakmum di belakang. Wa antal imam, karena engkaulah yang paling pantas untuk menjadi imam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, peristiwa Isra Allah sebut di awal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sementara peristiwa Mi'raj Allah sebut di surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku orang yang beriman, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa metafisika yang masuk dalam kategori peristiwa yang gaib. Satu di antara ciri orang yang beriman, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada hal-hal yang bersifat metafisika, beriman kepada hal-hal yang sifatnya gaib. Karena Allah menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj dalam Al-Quran, selaku orang yang beriman, zalikal kitabu la raiba fi, bahwa apa saja yang Allah sebut dalam Al-Quran, tidak ada keraguan-raguan pada kebenaran apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk di logika kita ataukah tidak peristiwa Isra dan Mi'raj itu bisa dicerna oleh akal kita ataukah tidak peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Selama Allah sudah ceritakan dan sebut dalam Al-Quran, maka tentu kita wajib untuk beriman. Karena tadi Allah sudah sebut dalam Al-Quran, maka peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang hak, bukan peristiwa yang hoax. Saya ulangi sekali lagi, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang hak. Hak itu bahasa Arab, artinya benar. Bukan peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang hoax. Hoax itu bahasa Inggris, lawan dari kata hak dalam bahasa Arab, artinya tidak benar. Bapak Ibu, mohon maaf, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad itu hanya sekedar objek. Subjeknya, pelaku utamanya adalah Allah. Ketika Allah mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, artinya Allah yang menjalankan, bukan Nabi yang berjalan sendirian. Allah yang menggerakkan, bukan Nabi yang bergerak sendirian. Allah sebagai fa'ilnya, sebagai subjeknya, Muhammad hanya sekedar maf'ulun bih sebagai objeknya. Maka jikalau Allah sebagai subjeknya, jikalau Allah yang menjalankan, jikalau Allah yang menggerakkan, jangankan hanya setengah malam, jangankan hanya 1 jam, dalam kerdipan mata pun Allah bisa lakukan. Ini kalau Allah yang menggerakkan. Bapak Ibu, Nabi Muhammad manusia biasa. Ketika Allah kemudian berikan ia mukjizat, berarti akan terjadi sesuatu yang maha luar biasa. Kenapa ia menjadi luar biasa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Perhatikan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim As-Sakinah Dompu Mataram yang saya hormati. Sebagai sebuah perbandingan, di zaman Nabi Sulaiman pernah berkata di hadapan seluruh rakyatnya. Ketika Sulaiman ingin memindahkan singgasana Balqis dari negeri Sabah
dipindah ke Palestina kerajaannya Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kalian rakyatku. Rakyatnya Sulaiman itu ada jin, ada manusia, ada hewan, ada binatang, bahkan angin juga termasuk rakyat yang bisa diperintah oleh Sulaiman. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Balqis dalam waktu yang sangat cepat? Singgasana Balqis itu terletak di negeri Sabah. Negeri Sabah itu terletak sekarang di wilayah Yaman Selatan. Sementara istana Sulaiman terletak di Palestina. Jarak antara Palestina dengan Yaman Selatan lebih dari 1.500 kilo. Sebagaimana jarak Lombok dengan Jakarta. Berat singgasana, kursi tempat duduknya Ratu Balqis itu beratnya 150 ton. Lalu Sulaiman berkata di hadapan seluruh rakyatnya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Balqis dalam waktu yang sangat cepat? Qala ifritum minal jin. Perhatikan ibu-ibu, jin ifrit yang paling pertama angkat tangan. Apa kata jin ifrit? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sulaiman, saya bisa pindahkan singgasana Balqis itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Waktu itu Sulaiman sedang duduk di singgasananya, di kursi kebesarannya seperti ini. Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, saya bisa pindahkan singgasana Balqis. Itu sudah berada di hadapanmu. Ini kata jin ifrit, ibu-ibu. Rupanya Sulaiman tidak puas dengan jawaban jin ifrit. Ada nggak yang bisa lebih cepat dari itu, kata Sulaiman. Mohon maaf. Padahal itu kan sudah sangat cepat sekali, Bu. Cepat nggak, Bu? Cepat nggak, Ibu? Beratnya 150 ton, jaraknya sebagaimana jarak Lombok dengan Jakarta, Bu. Sebelum Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, Ifrit menjanjikan bisa memindahkan singgasana Balqis. Itu sudah berada di hadapannya. Tapi Sulaiman nggak puas. Ada nggak yang bisa lebih cepat dari itu? Masya Allah, perhatikan Bapak Ibu. Allah ceritakan lagi. Ketika Sulaiman bertanya, ada nggak di antara kalian wahai rakyatku yang bisa memindahkan singgasana Balqis lebih cepat dari yang ditawarkan oleh Ifrit? Qala allazi 'indahu ilmun minal kitab. Seorang anak manusia, ibu-ibu, yang berilmu pengetahuan. Para ulama tafsir mengatakan namanya Asif bin Barkhaya, namanya orang ini. Orang dekatnya Nabi Sulaiman. Dia seorang wali yang Allah berikan karomah. Dialah yang angkat tangan. Lalu dia mengatakan, ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarbuk. Sulaiman, jikalau tadi jin Ifrit katanya bisa memindahkan singgasana Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, saya bisa lebih cepat dari itu, yaitu sebelum engkau mengerdipkan mata. Masya Allah, ibu-ibu. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Belum Sulaiman mengerdipkan matanya,
singgasana Balqis sudah berada di hadapannya. Begitu ia lihat sudah berada di hadapannya, Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi, ini karunia yang Allah berikan kepada saya, liyabluwani aashkuru am akfur. Allah ingin mengujiku, apakah aku termasuk hamba yang bersyukur ataukah hamba yang kufur. Mohon maaf ibu-ibu, Asif bin Barkhaya yang Allah berikan kemampuan bisa memindahkan singgasana Balqis hanya dalam kerdipan mata, itu manusia wali bukan nabi. Jikalau Allah berikan kemampuan seperti itu kepada Asif bin Barkhaya, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan hambanya yang paling mulia di sisinya, untuk menjalankan makhluknya yang tiada bandingannya. Jangankan hanya setengah malam, jangankan hanya 1 jam, dalam kerdipan mata pun Allah bisa lakukan jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemuliaan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Bu, percaya nggak dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, Bu? Percaya? Perhatikan Bapak Ibu, kata para ilmuwan, konon jarak antara matahari dengan bumi itu sekitar 150 juta kilometer. Itu jarak antara bumi dengan matahari. Sementara kata para ilmuwan, benda yang paling cepat pergerakannya adalah cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Cahaya kecepatannya 300.000 km per detik. Perhatikan ibu-ibu, karena cahaya kecepatannya 300.000 km per detik, sementara jarak antara matahari dengan bumi 150 juta kilometer. Itu artinya begitu pertama kali matahari terbit di atas sana, untuk sampai sinarnya ke bumi ini, ia memerlukan waktu hanya sekitar 8 menit saja. Artinya sinar matahari yang kita lihat sekarang ada di depan kita di belakang sana, itu pada hakikatnya adalah sinar matahari 8 menit yang lalu ketika ia muncul di atas sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengirimkan satu kendaraan yang ditunggang oleh baginda Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, namanya Burak. Burak itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Bisa dibayangkan bagaimana cepatnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu, karena Allah memberikan satu kendaraan kepada baginda Nabi. Kendaraan itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sering mengatakan, jadi sebelum kita masuk kepada tema ini, agar kita semakin percaya terhadap kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa ada seorang ilmuwan yang sangat terkenal, konon beliau dinobatkan sebagai manusia paling pintar di abad modern ini. Namanya Albert Einstein, penemu relativitas waktu, penemu teori relativitas waktu. Dalam pandangan Albert Einstein, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang namanya time, waktu, yang namanya ruang, itu tidak absolut, tidak mutlak, tetapi dia relatif. Dalam pandangan Albert Einstein, tidak selamanya, perhatikan Bapak Ibu, kalau dalam hitungan kita yang namanya 60 detik itu pasti 1 menit, yang namanya 60 menit itu pasti 1 jam,
Yang namanya 24 jam itu pasti sehari semalam. Tapi menurut teori relativitas waktu, tidak selamanya 1 jam itu sama dengan 60 menit. Tidak selamanya 60 detik itu sama dengan 1 menit. Tidak selamanya 24 jam itu sama dengan sehari semalam. Karena yang namanya time, waktu dalam pandangan Albert Einstein, dia relatif, tidak absolut, tidak mutlak, tergantung daya dan kekuatannya. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka konon Albert Einstein di akhir hayatnya diam-diam masuk Islam karena menemukan kebenaran teori relativitasnya ini dalam satu ayat Al-Quran di surat As-Sajdah ayat yang kelima. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat Albert Einstein diam-diam masuk Islam? Di surat As-Sajdah ayat yang kelima Allah berfirman, yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardh summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah mengurus urusan makhluknya dari atas langit. Dari atas langit diturunkan ke bumi. Dari bumi dinaikkan lagi ke atas langit. Fi yaumin, hanya dalam 1 hari. Kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. 1 hari dalam kemampuan Allah, 1 hari dalam hitungan Allah itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia. 1 hari dalam kemampuan Allah itu sama dengan 1000 tahun dalam kemampuan manusia. Allah yang gerakkan, bukan Nabi yang bergerak sendirian. Allah yang jalankan, bukan Nabi yang bergerak sendirian. Maka jikalau Allah yang menjalankan, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan, jangankan hanya setengah malam, dalam kerdipan mata pun Allah Subhanahu wa ta'ala bisa lakukan. Percaya, Bu? Percaya? Kalau dalam bahasa Sasaknya nyadu sida, nyadu. Saya mau tes orang Dompu sudah lama tinggal di Lombok, bisa bahasa Sasak, bisa Sasak apa enggak? Ibu kita udah bisa bahasa Sasak belum? Susah. Kalau tinggalnya di BTN, tinggalnya nyampur dia sama orang-orang yang biasa bahasa Indonesia, susah bisa bahasa Sasak. Masya Allah. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nun jauh di Sidratul Muntaha, Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jarak yang luar biasa jauhnya. Perhatikan, di tempat yang tinggi, tempat yang tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu, Nabi melakukan perjalanan menempuh 3 alam. Alam manusia, alam malaikat, alamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam manusia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu alamnya manusia. Dari Masjidil Aqsa ketika beliau dinaikkan ke atas langit, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu alamnya malaikat. Alam yang ketujuh, begitu langit yang ketujuh, naik lagi ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah, masuk di alamnya Allah. Berarti peristiwa Isra dan Mi'raj itu menembus 3 alam yang luar biasa jauhnya, jamaah sekalian. Perhatikan, untuk apa baginda Nabi dipanggil jauh-jauh oleh Allah?
bertemu dengan Allah di simbol istana negara Allah di atas langit sana. Kita semua sudah mengetahuinya dalam rangka menerima perintah perintah apa, Bu? Perintah sholat. Mohon maaf, begitu jauh Nabi pergi melakukan perjalanan. Bahkan setelah diwahyukan pertama kali beliau menerima perintah sholat itu, awalnya 50 kali sehari semalam. Di Sidratul Muntaha beliau terima wahyu itu, turun beliau dari Sidratul Muntaha ke langit yang ke-7. Lewat langit ke-7 beliau turun ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya oleh Musa, Muhammad, apa yang engkau bawa dari Tuhanmu? Oh, Allah mewajibkan kepada saya dan umat saya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Berapa kali, Bu? 50 kali. Perhatikan, pertama yang ingin saya sampaikan, Musa berkata kepada Nabi Muhammad, Muhammad, irji, kembali kau, is'alut takhfif, minta keringanan, minta dispensasi. Gak bakalan kuat umatmu menjalankan sholat yang 50 waktu itu. Balik Nabi, baliknya bukan sekali dua kali, Bu, sampai 9 kali beliau balik. Dengan jarak, dari jarak langit ke-6, langit yang ke-7, langit ke-7, kembali lagi ke Sidratul Muntaha, itu 9 kali, Bu Ibu. Masya Allah, perhatikan. Kalau bukan karena Nabi cinta kepada kita umatnya, kalau bukan karena beliau sayang kepada kita umatnya, gak mungkin beliau akan bolak-balik sampai 9 kali, jamaah rahimakumullah. Tapi karena cintanya beliau kepada kita yang sangat luar biasa, rela beliau menempuh perjalanan yang sangat luar biasa jauhnya. 9 kali beliau balik dari langit ke-6 sampai ke Sidratul Muntaha. Itu demi cintanya kepada kita. Tapi terkadang cinta Rasulullah sering bertepuk sebelah tangan, ombak sebelah pantai, terbang bersayap satu. Ya, kita jarang bersolawat kepada beliau, kita jarang menyebut nama beliau. Bu, Ibu, dalam sehari semalam lebih sering menyebut nama suami apa menyebut nama Nabi, Bu? Yang jujur jawabnya, Bu Gita. Tenang, suami Ibu kayaknya nggak ada di sini. Ada di belakang. Suami yang luar biasa setia. Saya tanya sekali lagi, Bu, dalam sehari semalam 24 jam lebih senang nyebut nama Nabi apa nama suami? Benar? Benar ini? Masya Allah. Berarti ibu-ibu calon penghuni surga semuanya, amin. Masya Allah. Perhatikan jemaah, begitu sampai ke 9 kali, tinggal 5 sisa waktu sholat yang kemudian tersisa. Musa berkata kepada beliau, irji ya Muhammad, kembali lagi kau sekali lagi, is'al at-takhfif, minta keringanan, minta dispensasi. Nabi menjawab, laqad istahyaitu rabbi, sekarang saya sudah malu. Dek kesemel yang bahasa Sasa, malu dong saya, bolak-balik terus minta keringanan, saya juga punya malu, bahasa Nabi. Maka begitu beliau sudah nggak mau kembali lagi, terdengar suara menggelegar mengatakan, 5 waktu itulah yang memang aku telah tentukan. Siapa di antara umatmu, wahai Muhammad, yang setiap hari, setiap malam
selama 24 jam mengerjakan sholat yang 5 waktu itu, maka berarti ia telah mendapatkan pahala sholat 50 kali sehari semalam. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu, bisa nggak ibu-ibu bayangin kalau seandainya kita sholatnya 50 kali dalam sehari semalam? Hah? Nggak bakalan sempat lihat status, Bu. Ya, nggak bakalan lihat status. Pasti pada waktu sholat yang pertama statusnya mengatakan aku lagi galau. Masya Allah. Nanti sholat yang ke-25 kali statusnya juga bilangnya aku masih galau. Tapi alhamdulillah kita punya nabi-nabi yang rahmah, punya Allah yang maha rahman, yang maha pengasih dan penyayang. Allah berikan rahmatnya kepada kita umat Islam, sehingga kemudian sholat tidak lagi menjadi 50 kali dalam sehari semalam. Alhamdulillah. Tapi sungguh sangat disayangkan, mohon maaf, yang 5 kali sehari semalam itu masih banyak di antara umat Islam yang sholatnya bolong-bolong. Betul apa benar, Bu? Itu kayak yang jawab benar. Jangan-jangan suaminya yang jarang sholat. Masya Allah. Kalau ada puasa sunat yang paling afdal kata Nabi, itu puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa Nabi Daud. Lah ini ada di antara umat Islam yang sholatnya Nabi Daud. Sehari sholat, sehari enggak. Masya Allah. Bu, Ibu, mohon maaf. Ibu-ibu kepingin nggak melihat suaminya sholat subuh berjamaah di masjid? Mau nggak, Bu? Mau nggak, Bu? Mau? Saya akan kasih triknya, ibu-ibu. Jadi besok subuh ketika Abu azan berkumandang, as-salatu khairum minan naum, bangunkan suaminya. Jangan dipukul, jangan dicubit, jangan disiram. Cukup katakan satu kata di telinganya. Katakan kepadanya, Pak, saya sudah ridho dunia akhirat kalau Bapak nikah lagi. Ya, itu walau mimpi ketemu dengan bidadari, suaminya pasti bangun, Bu. Kalau bahasa Sasaknya itu berembe-rembe kelusin langsung belingkar. Ya, mohon maaf, Ibu. Apa nih? Peringatan. Masya Allah. Perhatikan, baik. Perhatikan sebagai penutup. Karena sudah ada peringatan ini. Biasanya saya ceramah di mana-mana nggak pernah dikasih peringatan begini. Baik. Perhatikan sebagai akhir, ibu-ibu. Tema kita pada hari ini aktualisasi nilai ibadah sholat, ya, aktualisasi nilai ibadah sholat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Perhatikan, sering dalam peringatan Isra dan Mi'raj yang selalu dibahas tentang sholat. Nggak salah. Tapi perhatikan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menyebut tentang sholat, selalu di belakangnya Allah menyebut tentang zakat, ibu-ibu. Sebanyak 23 kali
Mohon maaf, sebanyak 27 kali. Kalau Allah mengatakan aqimis shalah, dirikanlah salat, selalu Allah menyebut di belakangnya wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Mohon maaf, salat itu hubungan kita secara vertikal dengan Allah, zakat itu hubungan secara horizontal dengan makhluk Allah. Salat hubungan kita secara individual dengan Allah, zakat itu hubungan sosial kita dengan masyarakat makhluk-makhluknya Allah. Mohon maaf, dulu setelah Nabi wafat, banyak di antara umat Islam yang mengatakan nusolli wala nuzakki. Udahlah, Nabi Muhammad telah wafat, kita cukup dengan sholat saja, nggak usah kita bayar zakat. Kata-kata ini didengar oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kemudian kata beliau? Wallahi, demi Allah, kata Abu Bakar, la uqatilanna man yufarriqu bainas salati waz zakat. Saya akan perangi, demi Allah, saya akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Lau mana'u iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah laqataltuhum alaihi. Demi Allah, kata Abu Bakar, andai kata ada di antara umat Islam yang tidak lagi mau membayar zakat, yang dulu pernah dibayar ketika Rasulullah SAW masih hidup, sekarang setelah beliau wafat, lalu ada di antara umat Islam yang tidak mau membayar zakat, laqataltuhum, saya pasti akan perangi mereka. Dan ternyata benar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diperangi oleh Abu Bakar sampai habis orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf, ada yang bertanya kepada saya, Pak, kami kan sudah bayar pajak, kenapa harus bayar zakat? Bu, udah bayar pajak, Bu? Udah bayar pajak kepada negara? Pasti. Selaku warga negara Indonesia, kita wajib bayar pajak kepada negara. Tapi saya ingin mengatakan, pajak itu kewajiban kepada negara, zakat itu kewajiban kepada agama. Kalau ada rakyat Indonesia tidak mau bayar pajak, masuk penjara. Kalau ada di antara umat Islam yang tidak mau bayar zakat, masuknya kemana? Masuknya kemana, Bu? Masuknya ke neraka. Ada yang bilang nggak apa-apalah masuk penjara. Ada yang berani bilang nggak apa-apa masuk neraka. Masya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 27 kali ayat Al-Quran disebut oleh Allah berkaitan dengan sholat, selalu diiringi dengan perintah zakat. Sholat hubungan secara vertikal, zakat dalam rangka kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, mari kita, jikalau hari ini kita peringati Isra dan Mi'raj baginda Nabi, kita tegakkan sholat sebagaimana sholat adalah perintah yang diterima oleh baginda Nabi. Tapi jangan pernah lupa membayar zakat, ibu-ibu. Bu, ibu, mau kita semua bahagia dunia dan akhirat, mau kita semua masuk surga, maka mari kita buktikan sholat kita mampu, kemudian kita buktikan dengan selalu berbagi kepada orang-orang yang memang wajib untuk berikan kita bagian-bagian dari mereka. Karena Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka, kata Allah, itu ada kewajiban, ada hak yang harus diberikan kepada orang-orang yang memang mustahiqin, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadinya saya kepingin main-main, ketawa-ketawa, bejorak-bejorak kalau bahasa Sasaknya.
Tapi karena sudah diingatkan bahwa waktu sudah habis, maka sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan doa. Apa masih ada cara lagi? Langsung berdoa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudahan kita semua yang hadir di sini kelak reuni dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fi jannatika ya rahman ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala niyatil qabul. Al-Fatihah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.